apa pandangan Mas Arya Sandi Yuda terkait dengan momen bersejarah? Apa pendapat Mas melihat momen hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana Presiden Recep Tayyip Erdogan itu menggunakan istilahnya ya, bahwa disebut Hagia Sophia'nın dirilişi, itu berarti tentang kebangkitan Hagia Sophia. Itu Erdogan itu sedang menancapkan satu interpretasi bahwa ini tentang kebangkitan Hagia Sophia, atau sedang memosisikan dirinya sebagai seorang yang meletakkan sejarah setelah segitu panjang Hagia Sophia berfungsi sebagai museum ya. Jadi mengembalikan cita-cita kakek dari bangsa Turki, kakek simbolik tentunya yaitu Fatih Sultan Mehmet. Yang kita tahu bahwa pembukaan Hagia Sophia itu sebenarnya punya istilah lain, misalnya Hagia Sophia'nın Açıklaması, misalnya pembukaan Hagia Sophia, dan itu tidak dipakai oleh Erdogan. Erdogan memilih satu diksi yang sangat kuat yang maknanya tentang kebangkitan. Artinya memang ada unsur keinginan untuk menanamkan kepada publik baik domestik maupun internasional bahwa proses pengalihan fungsi resurrection of Hagia Sophia ini merupakan proses kebangkitan ya. Nah, tapi kemudian kita lihat sebenarnya di balik pemaknaan ideologi yang tentu kita tahu nanti sejarahnya kita bisa ulas satu-satu, ada dua aspek lain, yaitu yang pertama adalah aspek politik domestik, bahwa dalam situasi politik Turki di masa sejak Republik itu terjadi dinamika yang tidak pernah henti, kontestasi antara dua haluan politik, yaitu kita bisa sebut nasionalis demokratik Islamis atau nasionalis ultranasionalis dan Kemalis. Kemalis ini diambil dari kata Mustafa Kemal Atatürk yang merupakan pendiri bangsa. Jadi ini sebenarnya bagian dari kontestasi simbolik tersebut, dan Hagia Sophia sekarang ini dipilih sebagai tanda kutip satu kata sandi penaklukan politik domestik, atau artinya Recep Tayyip Erdogan menginginkan kemenangan di proses pemilu berikutnya di politik domestik, karena memang dalam beberapa waktu terakhir setelah sekian lama kemenangan yang dirintis oleh AKP, adalah Adalet ve Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan, itu sekarang ada 6 dari 10 kota terbesar di Turki itu tanda kutip diambil oleh CHP atau Cumhuriyet Halk Partisi, Partai Rakyat Republik ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini ada unsur politik domestiknya. Yang ketiga, saya kira ada aspek juga non politik praktis, seperti misalnya non politik praktis maksudnya ini ada konteks yang sangat kekinian, yaitu di tengah pandemi ekonomi sedang menjelang deep recession, resesi ekonomi yang dalam, mata uang Turki juga terkoreksi sangat jatuh. Lalu kemudian Istanbul sebagai sebuah pusat wisata Eropa Eurasia itu juga membutuhkan daya tarik wisata baru. Jadi ini kira-kira ada terobosan pariwisata juga, dan terbukti misalnya di hari ini misalnya beberapa analis melihat bahwa terjadi peningkatan ya kunjungan wisatawan dari luar ke Istanbul khusus untuk melihat Hagia Sophia. Jadi memang ini adalah tanda kutip pertaruhan bagi Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan terobosan di tengah kondisi krisis pandemi dunia. Berarti sukses ini ya pembukaan Hagia Sophia, bagian dari meningkatkan pariwisata dan membawa politik lokal ke dunia internasional, Mas. Gimana, Mas? Ya, jadi ada sebuah lembaga survei namanya Metropol Araştırma di Turki, itu mengungkapkan bahwa dia mensurvei ya, melihat berdasarkan kecenderungan pilihan terhadap partai politik. Bagaimana pandangan misalnya para warga terhadap kebijakan Hagia Sophia'nın dirilişi ini yang dikeluarkan Erdogan, bahwa ada 21% yang merupakan pemilih dari CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, itu adalah partai berhaluan nasionalis sosialis yang sekarang menjadi oposisi, itu justru juga mendukung kebijakan dari Recep Tayyip Erdogan. Jadi saya kira dari sisi meraup ceruk pemilih non AKP atau partai berkuasa sekarang itu terlihat efektivitasnya. Ada lagi MHP misalnya, Milliyetçi Halk Partisi, itu merupakan partai ultranasionalis yang juga mengklaim mewarisi
pikiran-pikiran Kemalis ya, Kemalis Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik, itu juga 40% itu juga setuju. Nah, terus kemudian ada partisi, Partai Kebajikan. Nah ya, itu juga ada 20%. Ada Selamat Partisi itu 55 sekitar 80%. Artinya memang pilihan Recep Tayyip Erdogan untuk mengambil kebijakan Hagia Sophia atau resurrection atau pengalihan fungsi dari fungsi museum menjadi fungsi masjid ini efektif secara politik domestik. Yang kedua juga memang kita harus tahu bahwa meskipun sekularisasi yang dilakukan oleh kalangan Kemalis itu berlangsung sangat lama, terutama sejak pengalihan fungsi menjadi museum ya, setelah ditaklukkan Fatih Sultan Mehmet, terus kemudian menjadi museum di tahun 1934. Tapi kita harus ingat bahwa memori alam bawah sadar masyarakat Turki memang tidak bisa dicerabut dari akarnya, bahwa Hagia Sophia tetaplah sebuah artefak yang dianggap sebagai persinggungan atau pertemuan antara dua ideologi, yaitu Turkisme dan Islamisme. Jadi dia tidak sepenuhnya Islamisme, karena memang sejak penaklukan Konstantin terus menjadi Istanbul, itulah sebenarnya kelahiran bangsa Turki, gitu ya. Itu kan wilayah yang dulunya Bizantium ya. Nah, jadi memang ada unsur bahwa melihat Hagia Sophia itu bukan hanya sekedar isu ideologis sebagaimana masyarakat dunia Islam kebanyakan terutama di Indonesia melihat hanya sekedar unsur keagamaannya, tapi bagi bangsa Turki, bagi bangsa Turki ini punya unsur kedaulatan. Ini adalah sejarah awal hadirnya mereka di tanah yang sekarang mereka tempati sebagai tanah Turki, dan ini sebenarnya yang membuat memang Hagia Sophia itu sebagai tanda kutip sebuah bubuk mesiu ya terakhir bagi politik domestik Erdogan yang sangat efektif kalau dilihat dari politik Metropola Ekstremat Turki tadi melihat surveinya ya. Oke. Ya, Mas, sisi lain ya. Kalau mau tanya, ini kalau kita lihat langsung laporan dari Mas Safran yang ada di Istanbul, saya lihat baju-baju masyarakat Turki biasa aja, artinya kayak kelas modern ya. Kalau di masyarakat Turki kan pakai jubah, pakai ada yang pakai sarung dan sebagainya. Apakah memang mereka masih tidak punya identitas khas gitu misalnya? Justru ini sangat khas ya. Saya mau katakan bahwa justru Turki memiliki karakter dan identitas yang sangat khas, meskipun dia mayoritas Muslim, tapi sebenarnya dia memang punya karakter sebagai bangsa pelopor ya. Kita bisa lihat di sejarah juga kalau bisa dibilang imperium Islam itu imperium Islam non Arab itu ya Turki yang memulai dan mengakhiri. Jadi memang mereka punya identitas keislaman yang percaya diri, tidak mengadopsi budayanya, tapi dia punya karakter yang khas ya. Jadi mentalitas sebagai pemimpin dunia. Jadi kalau bisa dikatakan itu salah satu hal yang menjadi ciri khas bangsa Turki, dia itu Islam keyakinan keagamaannya itu sangat terekspresi di ruang-ruang publik. Jadi dia betapapun sangat beragamnya ke tingkat kesolehan mereka, tapi soal kepedulian terkait tema-tema keumatan, saya kira itu yang jadi ciri khas karena mungkin masa lalunya sebagai imperium ya. Iya, ini menarik sekali, memang ternyata sangat berbeda ya dengan culture lain. Bisa diceritakan Mas di dalamnya? Mas Arya kan pernah masuk di dalamnya tentunya. Silakan Mas. Ya, saya pernah masuk dan saya kan tinggal di sana memang berapa tahun ya karena kuliah. Dan jadi begini ya, jadi sejarah tentunya kita sudah jadi pengetahuan umum ya, tapi saya ambil beberapa hal yang mungkin di sebagian besar masyarakat Indonesia itu kemarin sempat beredar dokumen yang dijelaskan oleh beberapa pihak viral, tapi memang sebenarnya kurang tepat, sehingga saya bisa jelaskan dalam kesempatan ini. Misalnya ada anggapan bahwa sebenarnya ini terkait dengan kepemilikan Fatih Sultan Mehmet atau yang di dunia Arab dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih ya, tapi aslinya Fatih Sultan Mehmet. Itu bahwa ini merupakan bangunan yang dulunya gereja dan dibeli sampai ada disebar dokumen jual belinya.
Sebenarnya itu bukan dokumen jual beli ya, kalau kita lihat dan baca betul, mungkin yang menyebarkan juga tidak begitu memperhatikan apa tulisannya, bisa jadi mereka hanya viral-viralkan saja. Itu sebenarnya bukan dokumen jual beli, tapi itu sertifikat tanah. Ya, jadi langsung kepemilikan, dan itu memang kemudian menjadi kepemilikannya Fatih Sultan Mehmet. Tapi itu bukan proses jual beli. Ya, karena dulu di era sebelum negara bangsa, tentunya imperium itu saling menaklukkan. Kalau kita lihat misalnya di Cordoba di Spanyol itu kan dulunya masjid kemudian menjadi gereja. Itu pengalihan fungsi di zaman lampau itu memang sesuai kondisi penaklukan. Setelah satu imperium menaklukkan wilayah lain, biasanya ada beberapa pengalihan fungsi. Nah, yang kedua, sehingga sebenarnya itu langsung menjadi Halo, nyambung? Ayo, silakan. Tadi ada suara. Iya, jadi itu pengalihan fungsinya langsung ya, karena memang umumnya memang setiap penaklukan satu wilayah di zaman era sebelum negara bangsa seperti itu. Namun kemudian setelah era Republik berdiri, 1934 Mustafa Kemal Atatürk, waktu itu ada kepentingan dari Turki untuk mendekat ke negara-negara Barat, salah satunya menjadi negara bagian Eropa kalau nggak salah ya. Ya, terus ada kepentingan untuk mendekat ke Barat, ke Yunani, ya. Lalu kemudian ada upaya politik Hagia Sophia itu dimainkan sehingga 1934 menjadi masjid. Termasuk juga kemudian politik domestik dari Mustafa Kemal Atatürk waktu itu sampai kemudian 1950 menjadi negara dengan sistem partai sampai dengan 1950 masih partai tunggal dan seterusnya. Nah, proses perjuangan politik yang kira-kira kita bisa sebut sebagai Islamis atau mungkin berhaluan nasionalis demokratis gitu ya, itu mulai dari tahun 1950 ketika misalnya ada Partai Demokrat waktu itu. Jadi di Turki tidak ada partai Islam ya dari dulu sampai sekarang, tapi Partai Demokrat dulu ada yang dia cenderung ingin memberikan alternatif bagi pikiran tunggal rezim waktu itu. Salah satu tokohnya misalnya ada Adnan Menderes, Turgut Özal, yang itu waktu itu sangat dihukum keras dengan misalnya Adnan Menderes sempat kita tahu dihukum gantung dan seterusnya. Tapi mereka tidak ada yang menyentuh kebijakan Hagia Sophia. Jadi sebenarnya yang berani menyentuh kebijakan Hagia Sophia memang baru Recep Tayyip Erdogan, dan ini sebenarnya sangat kontroversi, tapi sangat sakral. Adnan Menderes saja tidak sampai berani menyentuh itu. Turgut Özal juga tidak berani. Turgut Özal banyak reformasinya di bidang militer gitu ya, tapi tidak pernah berani ada yang menyentuh Hagia Sophia. Sepertinya Recep Tayyip Erdogan itu sejak memimpin 2002 sampai dengan sekarang, 2002 sampai dengan 2009 kita bisa lihat ada konsistensi untuk lebih moderat, lebih soft. Terus kemudian 2010 sampai dengan sekarang itu lebih asertif, lebih jelas, lebih warnanya lebih cenderung memainkan isu-isu Islamis gitu. Itu sepertinya muncul kepercayaan diri sekaligus juga keterdesakan situasi tadi saya sebut ya. Jadi kalau tadi disebut sama Safran dari sana kan, dibilang Ikram İmamoğlu itu adalah wali kota Istanbul dari JHP, oposisi. Jadi oposisi tadi ya, wali kotanya. Ya, yang disebut. Dan Istanbul itu adalah kotanya Erdogan. Recep Tayyip Erdogan sebelum jadi tokoh kuat di AKP, itu di partai sebelumnya dia adalah wali kota. Yang dari posisi dia sebagai wali kota itulah dia berhasil menjadi tokoh nasional. Jadi diambilnya Istanbul secara politik oleh JHP, partai oposisi sekarang, itu sebenarnya lumayan menghentak ya, pukulan jab yang lumayan menghentak Recep Tayyip Erdogan. Jadi ini sepertinya memang betul sebagai sebuah kita bisa bilang dalam konteks politiknya mesiu terakhir dari politik domestik. Ini Hagia Sophia adalah sandi penaklukan politik domestik bagi AKP. Dan kalau tadi menurut Safran kan dibilang Ikram İmamoğlu wali kota Istanbul tidak diundang masuk ke dalam Hagia Sophia ya. Jadi memang ini bukan, kita tidak bisa melihat ini ada sisi ideologis ya, betul, tapi memang ada faktor-faktor politik domestik. Di sisi lain memang ada. Mas?
mau tanya Mas, ini soal politik internasional gimana? Ini kan menghadapi kontroversi terutama dari negara-negara lain, ada Yunani, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Sebagian kan menolak soal penggunaan Hagia Sophia menjadi masjid. Bagaimana mengantisipasi ini? Apakah itu benar itu bagian dari kedaulatan politik atau juga terkait ini juga isu masa lalu? Bagaimana kan ada ketegangan antara Bizantium menjadi kekhilafan Utsmani? Gimana Mas? Kalau saya lihat memang setelah menjadi milik Fatih Sultan Mehmet dan waktu itu kan memang era sebelum negara bangsa kan kepemilikan pribadi kan. Seperti misalnya kayak kalau kita lihat di Indonesia untuk jadi ilustrasi mudah, Jogja kan ada tanah sultan seperti itu. Jadi seperti itu logika sederhana. Ketika dia sudah menjadi kepemilikan pribadi sebenarnya pengalihan fungsinya jadi lebih mudah. Apalagi ini bukan dari gereja ke masjid. Ya, tapi kalau kita hitung dari usia republik, ini sebenarnya dari museum ke masjid. Ya, dari pihak museum menjadi museum. Jadi itu yang sebenarnya menjadi lebih lunak. Apalagi memang kalau kita lihat sebenarnya ini ada faktor di mana memang Turki sekarang memang sangat kuat. Misalnya secara militer, Turki sejak lama memang menjadi satu kekuatan militer terkuat di kawasan Timur Tengah. Kalau dilihat secara aliansi global, Turki masuk ke dalam konsorsium global atau masuk ke dalam aliansi global NATO. Itu di NATO bersama Amerika Serikat. Amerika Serikat kan pemimpin informal di kawasan Timur Tengah. Turki itu merupakan kekuatan kedua, ya, secondary military force, ya, atau kita bisa sebut bandwagoning state, bandwagoning dari Amerika Serikat. Wakil Amerika Serikat di kawasan, kekuatannya kedua terbesar setelah Amerika Serikat kalau dilihat dari negara-negara NATO. Mas Arya, kembali lagi Mas Arya. Kalau lihat dari visual keagamaannya, mazhabnya sebagian masyarakat Hanafi. Ini apa Mas? Hanafi. 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 Ya, saya di sana waktu tinggal di sana saya jadi Hanafi saya. dan saya ikut Naqsabandi di sana juga ya, Tarekat Naqsabandi di sana mayoritas ya, pengaruh-pengaruh ajaran sufinya juga kuat ya, kita banyak zikir. Kalau didengar tadi ini sebenarnya bukan khas Jumatan di Hagia Sophia saja, tapi memang setiap Jumatan atau sehari-hari kalau menjelang waktu sholat selalu ada wirid yang digaungkan lewat toa-toa speaker, menara-menara, minaret gitu. Jadi kalau boleh tahu masjid itu bisa menampung berapa nantinya? Kalau di hari-hari biasa, ini kan masih social distancing ya, dan karena itu agak terbatas. Kalau hari biasa nantinya kira-kira muat berapa ribu orang? Kalau Hagia Sophia sebenarnya 500 ya, 500 sampai menurut saya 500 ya. Tapi kan di depan Hagia Sophia persis di situ ada Blue Mosque. Blue Mosque itu persis dekat sekali di situ. Ya, tapi saya kira di Istanbul masjid banyak sekali ya, dan yang ukuran-ukuran besar dan megah, bagus arsitekturnya. Jadi mereka sangat sangat perhatian dengan arsitektur, keindahan yang menurut saya ini pelajaran ya. Jadi mereka membangun peradaban itu dengan estetika indah, keagungan, penuh dengan kedigdayaannya tuh kerasa gitu ya. Jadi ini kan kalau saya baca kemarin laporan dari Safran ke sindonews.com, Pak Erdogan juga langsung menunjuk kepengurusan baru dan pengalihan dari Kementerian Pariwisata menjadi Yayasan Masjid Hogia ya, Masjid Hagia Sophia, dan dia langsung membentuk pengurus baru yang diketuai oleh El Brasi kalau nggak salah ya, laporan kemarin, dan itu langsung ditata. Nah, kalau boleh tahu nantinya pengelolaan itu diserahkan ke wali kota atau langsung ke pemerintah pusat Turki? Biasanya di sana itu pengelolaan rumah-rumah ibadah itu di Diyanet namanya. Diyanet itu seperti khusus tentang keagamaan. Tapi uniknya juga sebenarnya yang pengelola Diyanet itu tidak hanya mengelola dalam negeri. Ini uniknya Turki ya. Dia juga mengelola politik luar negeri. Maksudnya begini. Jadi Turki itu dalam politik diplomasinya atau diplomasi ke luar, ke negara-negara yang punya hubungan, dia juga membangun pusat-pusat kebudayaan Turki, dan pusat kebudayaan Turki itu biasanya mereka membangun masjid.
Jadi makanya kita lihat di banyak negara ada banyak masjid Turki ya, bisa disebutlah di Afrika, di Asia, di Eropa. Itu sebenarnya bagian dari diplomasi Turki dan itu dikelola bersama dengan Kementerian Luar Negeri, juga berkoordinasi dengan Diyanet. Jadi ini uniknya Turki itu dia selalu dalam satu kebijakan biasanya dia punya multi aspek ya, atau multi agenda lah. Gitu. Makanya saya sebut Hagia Sophia bukan sekedar kepentingan Diyanet, tapi biasanya dia punya aspek pariwisata, dia punya aspek non keagamaan gitu. Dan kalau tadi Mas Hojin dengar suaranya bagus-bagus karena memang di sana tersertifikasi semua ya. Yang muazin yang tersertifikasi Mas. Iya, harus dia ada pelatihan yang bagus suaranya ya. Terus mereka digaji negara dengan sangat sangat cukup. Jadi imam masjid segala itu. Ya ini inspirasi buat negara-negara Islam atau negara mayoritas Islamnya. Jadi luar biasa juga ternyata pengelolanya. Nah, sepengetahuan Mas Arya selama di Turki, bagaimana sih Mas konsepsi politik AKP yang merupakan partai politik dari Erdogan, Mas? Kedepannya dan cita-citanya seperti apa? Apakah benar ingin mendirikan negara Islam atau seperti saat ini tetap kebangsaan? Artinya Turki nation state ya. Kira-kira menurut Mas Arya gimana? Ya, jadi memang AKP itu diambil sebagai eksepsionalis ya, pengecualian dari banyak praktek politik Islam sebelumnya. Jadi banyak kajian ketika AKP memimpin itu langsung banyak kajian tentang Turkish exceptionalism atau pengecualian cara Turki mengelola kepentingan haluan Islamnya. Karena memang mereka meskipun punya kecenderungan memberikan ruang lebih kepada keyakinan keagamaan, tapi sebenarnya mereka memegang hal yang menjadi prinsip di bangsa Turki. Saya sebutnya sebagai LAST, L-A-S-T. Yang pertama itu L itu laicism. Laicism itu laikik kalau di Turkinya, tapi laicism itu diambil dari istilah Prancis untuk sekularisme. Jadi tanda kutip sekularisme, pemisahan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik itu sebenarnya di Turki tetap terjaga. Misalnya Recep Tayyip Erdogan tidak ada bahasanya kalau di konteks mullah kalau di Iran itu tidak ada di atasnya ada mullah, nggak ada, dia adalah kepala negara yang memang berkuasa terhadap wilayah division of labor-nya, pekerjaan dia. Yang kedua Ataturkis itu adalah sebutan buat Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk itu berarti bapak, dan posisi Mustafa Kemal Atatürk meskipun Kemalisnya atau pengikut aliran Kemal itu menjadi sekularis yang ultranasionalis atau jadi anti agama, tapi posisi Mustafa Kemal Atatürk sebagai pendiri itu sangat dihormati termasuk oleh Recep Tayyip Erdogan dan AKP. AKP itu di kantornya di setiap kampanye itu foto-foto Mustafa Kemal Atatürk sebagai pendiri itu sangat besar ya, atau tidak ada bangunan-bangunan atau patung-patung Atatürk yang dicoreng. Recep Tayyip Erdogan juga selalu datang ke makam Anıt Kabir ya, Anıt Kabir di Ankara, makam Mustafa Kemal di Ankara di setiap ulang tahun Mustafa Kemal, terus kemudian di setiap ulang tahun Republik selalu bahasa kita ziarah lah ya. Jadi penghormatan secara simbolik itu tetap dijalankan. Yang ketiga itu adalah Sunnisme, Sunni. Jadi tetap memang khasnya Turki dia adalah negara Sunni yang juga di sana berkembang beberapa Alewi itu ada kecenderungan Syiahnya, tapi memang mayoritasnya Sunni. Jadi profil sebagai negara Sunni memang dia sangat kuat dijaga. Yang terakhir LAS itu yaitu Turkisme sendiri. Identitas dia sebagai Turk tadi Mas Hojin sampaikan kok sholat tapi bajunya masih sangat modern. Di sana memang berkembang ya kayak gini nih istilahnya nih baju yang saya pakai ini bukan baju pejabat, di sana tukang sampah juga pakai baju gini, supir bus juga pakai gini. Jadi memang semua berusaha perform atau appearance-nya, penampilannya berusaha terbaik. Ini ada joke dikit teman saya yang mahasiswi gitu ya, waktu pertama-tama awal ke sana sampai nyeletuk, di sini tukang sampahnya aja ganteng katanya gitu. Ini maksudnya memang semua berusaha
tidak hanya tadi saya sebut dia punya identitas Islam, tapi bukan Islam yang sekedar disembunyikan, tapi dia diekspresikan sebagai sebuah ini publik. Jadi jangan heran kalau misalnya di sana ada solidaritas tentang Rohingya, solidaritas tentang Palestina itu diikuti oleh orang-orang yang mungkin secara appearance di Indonesia dianggap tidak peduli agama. Ya, misalnya tidak pakai misalnya kalau yang perempuan tidak pakai hijab, tidak pakai hijab, terus kalau yang laki-laki ya pakai jeans, mungkin agak bolong-bolong dikit di beberapa tempat. Tapi mereka memang karena warisan kakeknya sebagai penakluk dan peduli dengan situasi dunia, dia memang punya identitas publik. Jadi Islam itu sebagai identitas publik lebih kuat daripada identitas pribadinya. Kira-kira gitu. Makanya slogannya, Mas Ojin, ada slogan yang biasa kalau kampanye-kampanyenya Erdogan itu, Fatih Sultan Mehmet adalah kakek kami, Mustafa Kemal adalah bapak kami, Recep Tayyip Erdogan adalah pemimpin kami. Jadi dia mixture, menggabungkan itu. Nah itulah sebenarnya yang bisa menjelaskan yang saya mungkin nggak boleh terlalu jumawa, cuman saya bisa bilang mungkin itu yang jarang diungkap oleh orang-orang yang orang-orang Indonesia yang sangat antusias dengan Turki tapi tidak terlalu mengerti Turki. Nah, tapi kalau teman-teman yang pernah tinggal di sana, lulusan sana, insya Allah meskipun bukan lulusan kayak saya, Doktor Siyaset Bilime ve Uluslar Arasyil Skiler gitu, ilmu politik dan hubungan internasional, insya Allah umum-umum gitu ngerti lah, gitu kayak tadi Safran gitu kan ngerasain Sementara kalau yang di sini bisa jadi seberapapun antusiasnya bisa jadi agak mungkin nanti kurang dapat sense kenapa mereka bisa mencapai capaian seperti sekarang tanpa ada goncangan kira-kira gitu. Mas Arya, kira-kira pelaksanaan sholat Jumat di Hagia berarti sekitar setengah jam lagi ya masih? Iya, di sana biasa. Di sana di sana kalau sholat subuh aja itu Mas Ojin itu akhir banget. Jadi kira-kira matahari itu kalau di kita sudah mau syuruk ya, atau bahkan jelang syuruk berapa menit itu baru mulai. Karena di sana itu ada semacam ijtihad gitu ya, kesepakatan atau fatwa. Atau kesepakatan tidak tertulis lah ya, kita tidak bisa sebut fatwa, mendingan kumpul dulu yang banyak gitu, kumpul dulu lalu dilaksanakan. Dan itu sebenarnya bukan Hanafi tapi ya khas Turki aja gitu. Bukan Hanafinya, bukan. Mas Arya, ini kalau kita lihat gambar yang disajikan oleh Mas Safran ini kan orang pada berdiri kemudian takbir ini apa ya? Kira-kira posisinya? Ya, saya dengar ya, ini slogan ya Allah Bismillah Allahu Akbar itu ya. Jadi slogan ya Allah Bismillah Allahu Akbar gitu biasanya. Dan ini menunjukkan memang identitas publiknya kelihatan. Ya itu memang khasnya orang Turki itu memang ekspresif ya. Jadi identitas keislamannya pun ekspresif gitu. Mungkin mereka punya derajat kesolehan yang berbeda-beda, tapi soal masalah komitmen Islam terhadap demokrasi, terhadap republik. Kalau tadi Mas Ojin bilang ada pikiran negara Islam, kayaknya mereka nggak ada di sana komunitas-komunitas yang mohon maaf ya, yang anti republik, anti demokrasi di sana nggak berkembang. Jadi memang nggak apa-apa Mas. Tadi menjelang khutbah ada takbir gitu. Kalau kita di masjid kita kan tetap tenang hanya seorang imam aja. Jadi jamaah nggak naik. Gimana Mas membaca ekspresi situasi di lokasi tadi Mas? Ya memang bangsa Turki itu bangsa petarung ya, petarung, bangsa yang ekspresif. Kita memaknainya sebagai satu culture tersendiri, budaya sendiri masyarakat mereka ya, karakter khas mereka juga sangat ekspresif. Dan yang seperti itu dibiarkan. Tadi Mas Ojin bilang misalnya Hanafi azannya sekali, dia di sana azannya 2 kali juga Mas. Jadi azannya 2 kali juga ya. Saya kira cuma Imam Syafi'i, kalau di kita kan Sunni Syafi'iyah kan. Enggak, sebenarnya banyak kemiripan kalau saya rasakan. Misalnya saya orang Jakarta ya, mereka juga banyak kemiripan ya. Tapi memang Hanafinya mungkin Hanafi yang agak berbeda dengan Hanafi yang di Lebanon, di Lebanon atau di Yordan. Di tempat lain ya, tapi ada di bagian lain ada Syafi'i gitu, Kurdi itu banyak. Saya nggak ada masalah itu, tapi memang intinya itu Islam itu karena memang
warisan imperium, mereka lihatnya sebagai identitas publik. Dan itu yang membuat mereka tidak pernah bermasalah dengan wacana-wacana atau diskursus tentang demokrasi, tentang tanda kutip sekularisme, pemisahan fungsi tertentu, itu nggak pernah masalah. Jadi ada orang bertanya tentang hal-hal sensitif yang sering berkembang di Indonesia, apakah di sana ide-ide kembali ke kehilafahan dan seterusnya itu berkembang di sana. Entitas yang anti demokratis itu hampir tidak punya tempat di sana ya. Bahkan memang karena memang approachment dari state atau negara itu sangat tegas, itu yang seperti itu bisa ditindak dengan sangat keras ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengembangkan isu ini di Indonesia ke isu-isu lain, saya kira bukan seperti itu asli di sananya ya. Kalau mau mengembangkan silakan, tapi seperti di sana tidak ada pengembangan Mas, kalau boleh tahu nih khutbahnya berapa menit kira-kira ya kalau di sana itu? Di sana sih khutbah sebentar ya, apalagi sudah ada standarnya. Biasanya ada standarnya, pesan pekan itu apa gitu ya. Sebenarnya ini hal yang diteruskan dari masa Mustafa Kemal. Dulu Mustafa Kemal dan penerusnya Ismet Inonu dan seterusnya itu membuat sertifikasi untuk mengkontrol agar tidak ada kritik kepada pemerintah. Tapi kemudian seiring bergantinya kepemimpinan, ya sertifikasi khutbah juga digunakan untuk membuat demokrasi lebih lebih memberikan ruang bagi keyakinan keagamaan, terus juga kemajuan. Jadi perspektif-perspektif seperti itu yang masuk, jadi mendukung agenda kepentingan pembangunan dan seterusnya. Mas Arya tadi sudah menyampaikan bahwa ideologinya adalah LATS tadi ya, LATS ya tadi. Kalau berarti kalau saya lihat kan tidak ada yang kembali dengan kekhilafahan Utsmaniyah yang saat itu zaman sebelum ditaklukkan oleh Bizantium ya gitu kan. Apakah di sana juga ada, maksudnya ada, kalau kita ini kan ingin kembali ke masa lalu Raja Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya. Apakah masyarakat di sana, saya kalau dari penjelasan Mbak Arya tadi seolah-olah hanya kembali pada masa kebesaran Kemal Atatürk, bukan kekhilafahan Utsmani ya kalau kita lihat, Mas. Jadi yang diambil mungkin bukan sistem atau formalitasnya ya. Kalau disebut tadi kan saya sebut Fatih Sultan Mehmet adalah kakek kami. Ya, dan setiap kali hari lahir Istanbul itu sebenarnya ayat tentang Al-Fat itu Inna Fatahna Laka Fathan Mubina itu dibaca terus, diulang-ulang. Jadi memang karakteristik penaklukan sejarah Fatih Sultan Mehmet, di sana makam-makamnya juga masih dirawat, tidak ada yang dihancurkan dan seterusnya. Itu memang terus dirawat di dalam sanubari dan alam bawah sadar masyarakat Turki. Tapi perbedaannya adalah mereka mengambil semangatnya ya, semangat pembaharuannya, semangat kepeloporannya, semangat penaklukannya, semangat inovasinya ya. Jadi keinginan untuk maju, terus mempertahankan peradaban yang elok, yang rasional ya. Jadi mazhabnya itu mazhab rasional di sana. Jadi kalau ditanya tentang glorifikasi tentang kejayaan itu besar, cuma dia sangat rasional. Jadi glorifikasi kejayaannya itu bentuknya dia menjadi sangat leading dalam teknologi penerbangan, lalu di militer dia sangat kuat ya. Kemarin kita lihat waktu intervensi ke Libanon, Libya. Syria. Itu Libya ya kan, dia mengerahkan drone yang sangat high tech. Jadi dia mengembangkan high tech asymmetric warfare, peperangan asimetrik yang berteknologi tinggi. Artinya memang glorifikasinya itu bukan sekedar norma-norma simbolik atau sekedar normatif aja, tapi dia betul-betul kompatibel dengan kebutuhan masa depan lah kira-kira. Makanya kebangkitannya AKP itu kan disertai dengan misalnya pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Jadi janji-janji kampanyenya juga ini jangan dianggap janji kampanyenya hanya sekitar politik masjid. Mereka berbicara tentang infrastruktur sekian sekian jam efisiensi dari satu tempat ke tempat lain karena dia membangun infrastruktur yang luar biasa. Salah satunya misalnya kereta bawah laut. Ya, jadi kereta bawah laut ada laut ya, di dataran bawah lautnya itu dia bikin jalur kereta.
Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang bisa dibilang mega project yang sulit dilupakan oleh masyarakat Turki. Jadi saya kira kalau ada yang berpikiran AKP hanya memainkan politik tanda kutip politik identitas, sebenarnya sesuai namanya Adalet ve Kalkınma Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan. Pembangunannya itu memang sangat masif ya. Dari sisi transportasi, pembersihan dan seterusnya. Dan sebenarnya yang menjadi tantangan bagi pemerintahan Istanbul sekarang yang dipimpin oleh CHP salah satunya itu ketika memimpin ternyata ada beberapa hal yang kurang perform. Regardless ideologinya apapun, kalau dia kurang perform secara infrastruktur, kebersihan, pelayanan publik, nah itu menjadi tantangan karena pada dasarnya masyarakat Turki rasional. Biasanya sih masih lama ya, biasanya. Waduh, ternyata kalau kita lihat sekarang sudah hampir jam 5 ya, berarti masih sekitar jam lagi lebih kan sampai ya? Kalau sampai maghrib. Iya. Aduh. Recep Tayyip Erdogan udah masuk belum kata Safran tadi? Belum. Siapa? Kalau Recep Tayyip Erdogan udah masuk belum? Sudah masuk tadi. Tadi masuk pas malah lebih dini lagi sekitar 20 menit lalu kayaknya. Pas berdiri saya tanya, kemudian itu menyambut Erdogan hadir tadi. Dan tamu-tamu sebagian juga udah hadir di lokasi yang tadi disampaikan bahwa ada 500 tamu undangan yang sudah disiapkan dan masyarakat kemudian ada di luar. Ya, kita bisa melihat kan Mas Ojan ya bahwa Hagia Sophia ini bukan sekedar kebijakan ideologis, tapi Erdogan mengemasnya dengan sangat baik ya. Ada undangan untuk salat Jumat. Inilah luar biasa ya. Ini memang sisi aspek-aspek diplomasinya bermain, politisnya bermain, terus juga pariwisatanya bermain. Ini sebenarnya pelajaran yang mungkin banyak tidak diulas dan tidak kita ambil ya, bahwa bisa sekemas itu, dia bisa mengemas hal yang orang pikir di tempat lain itu bertabrak-tabrakan menjadi satu kesatuan yang menarik itu kira-kira. Nah, kalau kita lihat target Erdogan itu next-nya apa sih Mas? Setelah beliau melaksanakan agenda-agenda politik AKP dan sebagainya, apakah dia juga sudah menyiapkan regenerasinya? Kalau menurut Mas Arya, situasi di sana gimana, Mas? Dia menyiapkan regenerasinya? Yang pertama, kalau secara konstitusi, saya bahasnya secara konstitusi aja ya, bahwa maksimal terpilih presiden itu kan 2 periode setelah konstitusi baru. Masalahnya adalah konstitusi baru itu 2018, artinya dia masih bisa memimpin sampai dengan 2028 atau 2029, dan itu sesuai dengan buyuk hedef atau tujuan besarnya dari AKP atau Recep Tayyip Erdogan. Tapi kalau diakumulasi sebenarnya Recep Tayyip Erdogan kan bukan terpilih baru pemilu 2019 kemarin, ya, tapi sudah memimpin dari 2002 waktu Perdana Menteri posisinya lebih kuat dari presiden. Waktu itu belum ada amandemen konstitusi yang membuat posisi presiden menjadi lebih kuat. Setelah posisi presiden menjadi lebih kuat secara konstitusi, beliau dalam posisi sebagai presiden. Lalu kemudian berjalan sampai konstitusi di amandemen lagi, lalu di reset, dijadikan tidak dihitung, jadi tidak berlaku surut. Jadi 2 periode kepemimpinan itu dihitung dari mulai konstitusi amandemen terakhir. Jadi tidak dihitung sampai 2002 kemarin. Jadi sebenarnya kalau dihitung itu sangat panjang kepemimpinan Erdogan dari 2002, mungkin kalau misalnya berlanjut sampai 2030 buyuk hedef itu memang sangat panjang, bisa dihitung ya sekitar 28 tahun ya, bisa 28 tahun kira-kira. Jadi memang sangat panjang, dan pada saat itu mungkin Recep Erdogan udah berusia 75 tahun. Nah, tapi sebenarnya kultur masyarakat Turki bukan kultur yang terlalu anti dengan Tek Adam gitu, atau satu figur yang sangat kuat gitu. Jadi bukan terlalu sangat anti karena pengaruh dari imperium di masa lalu gitu, dan juga ada pengaruh power struggle di kawasan. Jadi adanya power struggle Turki di Suriah, power struggle Turki di Libya. Sekarang ini kan bersih tegang. Turki di Libya itu sangat bersih tegang. Power struggle itu yang membuat masyarakat Turki secara psikologis memilih pemimpin yang kuat. Kira-kira seperti itu. Jadi high politics-nya kira-kira seperti itu. Dan isu Hagia Sophia ini memang secara tidak langsung akan menyatukan kembali
emosi dan pikiran masyarakat Turki kepada Erdogan. Jadi Erdogan kembali menjadi satu pusat perhatian menjelang pemilu berikutnya 2000. Nah, sebenarnya Mas, kalau kita lihat bagaimana memahami ini, ada gap antara fan-nya di Indonesia dengan yang ada di Turki sebenarnya. Kita lihat, makanya saya tadi ceritakan baju sendiri dia sangat modern dibanding kita ya. Kita kan ada pakai baju jubah dan sebagainya. Di sana kita lihat pakai kaos, pakai seperti kita pada umumnya di kota-kota besar. Nah, bagaimana Mas memahami ada gap informasi tadi? Ya kalau Recep Tayyip Erdogan itu bajunya kayak Mas Wajin gitu senangnya yang biasanya dia jas, dia tanpa dasi begitu ya. Jadi kira-kira gabungan formal informal. Tapi gini, memang betul Recep Tayyip Erdogan itu memang membawa haluan Islamis. Dan dia menjadi sangat matang dalam politik karena sudah lama sejak muda bergabung, tapi dan juga memperhatikan bagaimana kiprah dari pendahulu senior dan guru-gurunya mengalami beberapa guncangan. Misalnya gurunya langsung itu kan Necmettin Erbakan yang di tahun 96 itu terpilih menjadi Perdana Menteri, ya partainya menang, Reva Partisi menang, tapi kemudian mengalami kudeta. Jadi ada 4 kudeta terjadi di masa Republik ya. Salah satunya kudeta halus atau kudeta putih yang dialami oleh gurunya Recep Tayyip Erdogan. Makanya kemudian Recep Tayyip Erdogan mempelajari betul bagaimana pentingnya membawa suasana politik berhaluan Islam atau nasionalis demokrasi Islam itu lebih negarawan, sehingga dia menghindari seluruh delik yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya, termasuk yang dialami oleh senior pendahulunya seperti Adnan Menderes di hukum gantung, Turgut Özal, Necmettin Erbakan di kudeta dan seterusnya. Jadi lalu dipelajari betul sehingga kita bisa lihat sejak 2002 sampai 2010 misalnya, itu terlihat benturan antara Kemalis dan Islamis terlihat keras di bawah, di level grassroots, tapi sebenarnya di tingkat elit itu dimainkan dengan sangat baik. Misalnya tadi saya sebut tidak ada simbol-simbol konstitusi atau misalnya patung-patung, atau kemudian setiap kampanye selalu ada foto-foto Mustafa Kemal, dan membawa ide-ide positif yang masih bisa diserap. Jadi nggak betul-betul gebiah-guyah apa yang dibawa oleh Kemal itu dihilangkan sepenuhnya, itu enggak. Jadi tetap masih ada akomodasi dan adjustment-nya sangat rapi sampai dengan 2010. Dan kita lihat kemudian dia menjadi sebuah pendekatan yang saya sebut sangat khas Turki atau sangat khas AKP waktu itu, pendekatan yang sangat pragmatis, liberal, konservatif, dan sangat hati-hati. Kalau kita lihat di awal-awal bahkan ada ide untuk aksesi ke Uni Eropa atau masuk menjadi integrasi menjadi bagian dari Uni Eropa Turki waktu itu. Sehingga tapi tidak jadi pun seluruh syarat untuk menjadi negara maju ala Eropa itu dipenuhi. Sehingga kalau kita lihat Turki dalam 10 tahun kepemimpinan AKP itu berhasil melahap seluruh syarat untuk menjadi negara maju di Turki. Negara maju di Eropa ya, tentang demokrasinya, hak asasinya dipenuhi, terus kemajuannya, tentang teknologinya. Jadi berusaha betul-betul seperti standar kemajuan peradaban Eropa. Nah, baru kemudian setelah semuanya agak mapan di tahun 2010 sampai dengan sekarang kita melihat adanya sedikit suasana yang lebih ambisius untuk menyebarkan pengaruh Islam. Itu pun masih di dalam tingkat diskursus, dia tidak mengubah sistem formal yang ada. Ya, tingkat diskursus tuh ya. Kalau hubungan dengan militer sendiri gimana Mas sekarang Erdogan? Nah, Erdogan belajar dari sangat menguasai. Kalau kita lihat misalnya di kejadian kegagalan kudeta politik di tahun 2017 ya, kalau tidak salah. Ya, 2017 lalu. Nah, itu kan kelihatan bagaimana salah satu faksi di militer yang berusaha melakukan kudeta itu bisa dikalahkan oleh faksi militer lain yang loyal kepada Recep Tayyip Erdogan dan AKP. Ini sebenarnya pembelajaran lama AKP terhadap proses transformasi pertahanan yang dilakukan oleh Turgut Özal. Ya, nanti kita masuk ke dalam bagaimana kebijakan kesejahteraan terhadap militer, terus industri pertahanan yang sangat bagus. Itu yang membuat
kepemimpinan sipil AKP itu berwawasan militer atau berwawasan pertahanan, sekaligus juga sangat visioner dalam membangun Renstra, kita bisa bilang misalnya kekuatan pertahanan Turki, dan menjadikan militer Turki betul-betul di bawah AKP menjadi militer terkuat di kawasan hingga sekarang. Militer. Bagaimana hubungan Erdogan dengan kelompok minoritas yang ada di Turki, Mas? Ya, salah satu pesan yang kemarin muncul dari beberapa analis ketika kebijakan Hagia Sophia ini, Hagia Sophia'nın dirilişi ini dikeluarkan, itu adalah agar Erdogan itu tetap menjaga agar tidak terjadi benturan peradaban. Ya, jadi misalnya ketika muncul kritik dari Paus di Vatikan, terus kemudian ada Uskup Agung dari Canterbury juga memberikan ketidaksetujuan dari beberapa tokoh keyakinan keagamaan di Rusia juga seperti itu, dan Eropa juga ada. Yang jadi pesan adalah agar Erdogan juga mengingat bahwa dalam hal kasus, karena Erdogan mengaitkan Hagia Sophia dengan Masjidil Aqsa, lalu kemudian mereka juga sebagian analis mengingatkan, ingat juga bahwa pihak-pihak inilah yang bersepakat dalam hal melihat Masjidil Aqsa sebagai satu tempat tiga agama, gitu. Jadi ketika Erdogan dikritik seperti itu, oke, misalnya ini adalah isu kedaulatan dari Turki, maka harus diingat hubungan antara Erdogan, Paus, Uskup Agung itu tidak boleh mengalami penajaman, karena itu akan tidak baik untuk upaya kita menghindari benturan peradaban. Karena memang punya sejarah ketika Masjidil Aqsa mau diambil atau dirusak situsnya, lalu kemudian keluar banyak dalil tentang prinsip hukum internasional, UNESCO dan seterusnya. Itu yang bersepakat terhadap argumen itu, bahwa Masjidil Aqsa, Yerusalem Timur harus tetap menjadi tempat bagi tiga agama, itu adalah Uskup Agung, Canterbury, terus kemudian ada Paus di Vatikan dan seterusnya. Jadi ini pesan-pesan yang berkembang. Tapi saya kira, ya gimana? Berapa persen sih, Mas, kira-kira? Dikit. Kalau Kristen misalnya Ortodok atau Kristen apa kalau di Turki? Ya mungkin di bawah 20% ya, total non-Muslim itu di sana mungkin di bawah 20%. Tapi isunya sebenarnya bukan agama ya, karena di sana yang Muslim pun belum tentu religius ya, saya kira. Isunya begitu. Jadi masih sangat Eropa dan seterusnya. Isunya adalah bagaimana kebijakan Hagia Sophia ini tidak berpengaruh pada pola adjustment atau akomodatif terhadap kelompok-kelompok kekuatan di luar Turki ya, terutama dunia non Muslim. Saya kira begitu. Jadi pesannya seperti itu. Karena memang kalau memang kita mau lihat, memang faktor terbesar dari kebijakan Hagia Sophia ini domestik, politik domestik dan kondisi ekonomi domestik dan segala hal terkait domestik. Maka dia tidak boleh berpengaruh. Pesannya seperti itu. Tidak boleh berpengaruh sampai merusak hubungan dengan pihak di luar Turki dalam hal diplomasi. Tapi sepertinya Recep Tayyip Erdogan juga di sisi lain ingin memberikan satu daya getar diplomatik, pesan terhadap lawan-lawannya tanda kutip di Libya. Karena di Libya itu sekarang kondisi sangat tinggi, high tension, dan saya memprediksi ini bukan tiba-tiba langsung jadi kondisi damai dalam waktu cepat gitu ya. Kemungkinan ada benturan, bisa jadi dengan pihak-pihak seperti Mesir yang didukung oleh Uni Emirat Arab dan beberapa negara semenanjung. Terus kemudian ketegangan merebut gas alam di Laut Tengah, itu kan ini akan jadi sangat panas. Tapi saya lihat kan juga setelah kebijakan Hagia Sophia kemarin juga Turki mengadakan pertemuan di Turki dengan Libya, pihak Libya yang didukung oleh PBB juga dengan Qatar. Jadi ini sepertinya memang ada kaitan antara dampak kebijakan Hagia Sophia ini dengan Libya. Jadi beberapa epicenter konflik yang di situ Turki terlibat sebenarnya ada kaitan dengan Hagia Sophia ini. Dan ujung-ujungnya mungkin kalau saya boleh prediksi sebagaimana pola Erdogan sebelumnya, itu dia akan masuk ke dalam
pola kompromi. Jadi nanti akan kembali ke status quo sebagaimana di Suriah. Tapi tetap biasanya Erdogan akan gas dulu dengan efek deterrence maksimal dengan seluruh kekuatan militer yang dia punya, itu dia akan gas dulu sampai kemudian akhirnya masuk kemudian ke kompromi. Itu yang terjadi di Suriah kemarin dengan Rusia kan. Nah, ujungnya pesawat Rusia ada yang ditembak, terus kemudian ujungnya kompromi. Ya, sebagian itu khutbah-khutbah biasanya di masjid-masjid di Turki itu isinya apa sih, Mas? Apakah karena di sana juga saya lihat berkembang Sufisme ya, aliran Sufisme yang cukup kuat. Nah, tadi juga Mas Arya sudah menyinggung soal Thoriko Naqsabandia juga di sana. Nah, bagaimana Mas sebagian besar khutbah di masjid-masjid di Turki dan ya termasuk tentu juga Hagia Sophia, Mas, di sini. Silakan, Mas. Iya, untuk sebenarnya model komunitas keumatan yang dikontrol oleh katakanlah rezim atau pemerintah itu memang tergantung bagaimana pola pengelolaan atau pendekatan rezim terhadap isu-isu publik, gitu kan? Karena memang mereka sangat kuat kontrol terhadap para khotib dan penceramah. Nah, maka kemudian kalau kita lihat pola pengelolaan Turki, pemerintahan Turki, kita bisa membayangkan sebenarnya penceramah dan khotib pada momen-momen seperti Jumatan seperti ini memang dia juga akan diberikan teks kira-kira yang mendukung agenda-agenda Turki. Dan kalau kita lihat Turki dengan kasat mata memang memberikan beberapa agenda asertif terhadap tema-tema keumatan gitu ya, itu memang juga tersampaikan biasanya. Misalnya nih sejak Maret kemarin misalnya sebenarnya narasi tentang Hagia Sophia sudah digaungkan. Pasti di khotbah-khotbah atau pengkondisian di lembaga-lembaga keyakinan keagamaan itu sudah ada pengkondisian, tapi kita belum terlalu rinci seperti apa. Yang jelas setiap kali ada agenda-agenda besar, sebenarnya di situ juga ada peran institusi seperti Diyanet atau keagamaan itu untuk memberikan peran pencerdasan, penyadaran, penyikapan, dan bahkan menggerakkan. Kalau kita lihat misalnya momen ketika ada upaya kudeta di 2017 yang gagal, kita juga melihat peran masjid sebegitu kuatnya, ya langsung ada pengumuman atau sholawat di mana-mana, terus kemudian azan diulang-ulang ya, bentuk tahlil, takbir itu diulang-ulang untuk menyadarkan masyarakat membela kepemimpinan sipil yang ada dan mempertahankan agar negara Turki tidak terguncang untuk kesekian kalinya. Ini karena trauma sejarah terhadap kudeta. Jadi memang ada imunitas, kalau bahasa era COVID sekarang ini imunitas ya. Ada imunitas tersendiri bagi masyarakat sipil, terutama kalangan keumatan di Turki, yang sangat sensitif terhadap isu-isu gangguan keamanan atau stabilitas terhadap kepemimpinan sipil karena terjadi kudeta berkali-kali. Kira-kira. Mas Arya, kalau kita lihat di lokasi ini berarti tadi kan sudah adzan, kemudian sholat sunnah dua rakaat sebelum Jumatan ini ya? Iya betul. Baru nanti ada azan lagi. Oh, baru ada adzan lagi dua kali. Iya. Ada adzan dua ya? Ada adzan dua. Iya betul. Ini seperti di kita masyarakat kita sebanyak kan? Iya sama. Iya. Sama. Jadi memang makanya saya bilang kalau ada yang mengambil angle Turki untuk kepentingan lain, terus cara interpretasinya juga lain, ya itu boleh-boleh saja, tapi ya jangan juga anti kalau kemudian kita koreksi sebenarnya tidak seperti itu. Iya, ya artinya masyarakat dan juga pembaca Sindonews bisa menyaksikan bagaimana ritual keagamaan Turki sebenarnya tidak jauh dari Indonesia, sama-sama cuma perbedaan mazhab aja ya, mazhab Syafi'i, di sana mazhab Hanafi ya. Iya, dan ini bukan subjektif saya ya, saya nggak kenal Saffron, tapi kita pandangannya sama terus dari tadi, dan saya kira hampir seluruh yang pernah di sana akan sama gitu. Cuma bedanya saya ya ada tambahan-tambahan agak detail dikit tentang tema politik, gitu, HI gitu ya. Nah, kalau kita lihat Mas, di lapangan masyarakat itu penyumbang devisa
Turki salah satunya kan sektor wisata kan. Kalau kita lihat di masyarakat Betul. kita juga sangat tinggi untuk ke masyarakat wisata. Ya. Selain Hagia Sophia, apa aja sih tempat-tempat atau destinasi wisata yang dijual oleh pemerintah Turki? Ya, saya bukan endorser Iya, wisatawan Turki. biasanya ya saat di sana ya. Ya, tapi saya selama tinggal di sana, mungkin saya salah satu orang Indonesia yang paling sering keliling Turki ya, karena saya jalan-jalan, saya keliling 33 kota di sana. Dan memang setiap kota dia punya istilahnya tuh competitive advantage gitu. Jadi setiap kota tuh punya ciri khas yang membuat orang kalau ke Turki itu punya pilihan lain selain Istanbul atau Ankara. Karena dia punya keunggulan masing-masing, entah dari sejarahnya ya. Kalau misalnya kita bilang rangkaian ke Turki itu bukan hanya Istanbul Ankara, biasanya dia ada yang ke Kapadokia yang balon udara, terus kemudian kalau mau yang ke tempat trainingnya sultan-sultan sebelum jadi sultan tingkat Turki itu di Amasya. Kalau mau rasain kuliner ikan itu ada di di wilayah Karadeniz, di bagian atas tuh ikan-ikanan. Jadi makanan pun berbeda-beda. Makanannya kalau bagian atas tuh Karadeniz, Samsung, terus Trabzon itu lebih hangat, ada ikannya. Wah, hawanya juga beda-beda. Kalau agak ke kiri dikit Izmir tuh pantai, ada Antalya dan seterusnya. Kalau ke Uzak Gezi itu Tenggara, dia lebih daging-daging. Jadi memang dia pintar ngemasnya sehingga setiap wilayah itu seakan tidak bisa di-ranking. Karena dia punya jurusannya masing-masing. Nah, itu yang menurut saya bisa jadi inspirasi. Kita mungkin nggak bisa mencontoh karena beda konteks, tapi inspirasi punya diferensiasi setiap kota, sehingga yang itu juga yang membuat saya waktu itu memang ingin keliling ke semuanya. Kulinernya beda, ya kehangatan udaranya beda dan banyak hal lain gitu ya. Dan ini kayaknya seperti model Hagia Sophia ini punya misi pariwisata juga, karena kita tahu di sumbatnya tempat berkumpul masyarakat Muslim dunia di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu dia menciptakan salah satu tujuan destinasi pariwisata bagi masyarakat Muslim, wisata religius dan seterusnya. Dan ini menurut saya akan efektif. Beberapa teman misalnya ada dari beberapa negara mengabarkan dia sudah datang ke Istanbul khusus untuk hadir dan merasakan sholat di Hagia Sophia. Ini baru awal. Dan kita bisa melihat nanti beberapa waktu ke depan apakah ini akan berhasil menggairahkan kembali pariwisata di tengah memang situasi perhubungan dunia yang hampir seluruhnya tersumbat gitu. Belum ada yang betul-betul membuka sepenuhnya perhubungan. Dan sebenarnya ini sangat inovatif lah kalau dibilang. Kembali soal kelompok hubungan yang dengan sekularisme, saya baca tadi dari rapornya Safran adalah salah satu yang pengkritik keras terhadap pemfungsian Hagia Sophia atau Hagia Sophia dari museum menjadi masjid adalah sastrawan Orhan Pamuk. Orhan Pamuk yang luar biasa, tentu kita juga tahu baca novel-novelnya di Indonesia juga cukup bestseller. Nah, seberapa persen sih kelompok sekularisme daihat Kemal Atatürk yang masih tersisa Mas sekarang? Atau masih sebagian besar itu ya, Kemalis itu? Iya, yang pertama kalau saya bilang sedikit, itu sedikit untuk ukuran Turki ya. Jadi untuk ukuran Turki mungkin dia sedikit, tapi sebenarnya untuk ukuran Indonesia, jumlah Kemalis itu proporsinya sangat banyak. Kenapa saya bilang begitu? Karena Turki adalah negara dengan electoral atau parliamentary threshold yang paling tinggi sedunia, 10%. Jadi kalau 10% itu paling tinggi di dunia. Jadi kalau misalnya ada partai yang masih bertahan dalam kondisi parliamentary threshold atau electoral threshold yang sangat tinggi seperti itu, berarti sangat besar. Di kita itu 7% aja udah gede banget ya. Udah gede banget. Rasanya udah gagah banget. Kan? Ini 10%. Jadi bisa dipastikan sebenarnya, apalagi JHP sekarang mengambil 6 dari 10 kota terbesar. 10 kota. Ini kepala daerahnya ya. Artinya memang meskipun sebagiannya memilih JHP mungkin karena kekecewaan terhadap kondisi ekonomi,
karena menjelang resesi, mata uang yang jatuh, terus kemudian tidak terlalu happy dengan kebebasan berekspresi dan seterusnya. Tapi pasti di antara sekian banyak pemilih JHP atau MHP pasti ada diehardnya, dan MHP dan JHP itu sebenarnya banyak fans atau pengagum atau pemulia ajaran dan pikiran-pikiran Kemalis. Dan saya kira sastrawan adalah salah satu segmen yang sangat banyak karena di awal Republik sastrawan, sejarawan itu justru digunakan untuk mereinterpretasi bagaimana Islam Turki seharusnya. Karena dari masa imperium transisi ke Republik, maka kemudian rezim memobilisir sastrawan, sejarawan untuk mereinterpretasi dengan banyak cara, tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Jadi Orhan Pamuk salah satu yang menurut saya mungkin tidak bisa dibilang satu-satunya atau paling unggul, tapi yang menjagalah kira-kira seperti itu, nilai-nilai seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari hasil polling terbaru Metropol Araştırma di Turki, bahwa setiap warga pemilih parpol tertentu, JHP, MHPI, Partisi, HDP dan seterusnya itu ceruk-ceruknya sebagiannya, baik betapapun berbeda variasinya, itu banyak yang mendukung kebijakan Hagia Sophia menjadi masjid. Itu membuat pimpinan-pimpinan parpol itu tidak ada satupun yang terlalu keras terhadap isu ini. Tidak ada satupun. Karena dia akan betul, cenderung pasif minimal, atau paling tidak cuma bisa nyinyir halus lah. Karena karena resikonya adalah kehilangan, misalnya JHP dia bisa kehilangan 20% pemilih JHP yang setuju dengan kebijakan Hagia Sophia. Begitupun MHP bisa 40%, I Partisi bisa 20%, HDP bisa, SP bisa 80% dan seterusnya. Jadi itu Pak Mas Wajin. Kenapa kemudian yang muncul adalah sastrawan, akademisi, dia akan kritisi tentang hal tadi, jangan sampai ini menajamkan potensi clash of civilization dan seterusnya. Tapi politisi pada umumnya dia akan sangat safety player karena kondisi dan begitu besar makna Hagia Sophia di akal dan alam bawah sadar masyarakat Turki. Mas, nampaknya kita sudah memasuki sholat mulai waktu maghrib di Jakarta. Mungkin kita break dulu sambil kita juga live dari videonya Mas Safran. Jadi sambil menunggu. Mas Arya, kembali lagi ya, Mas Arya. Mohon maaf nih agak panjang nih, nggak apa-apa kan Mas? Seru. Oke Mas, tadi si Mas Safran sudah menceritakan poin-poin pesan khutbah tentang bagaimana Konstantinopel, kemudian generasi muda, dan juga pesan-pesan perdamaian, dan juga pesan persatuan, dan juga bagaimana menggabungkan nilai kebangsaan dan keislaman di masyarakat Turki sehingga tidak perlu lagi terpecah belah. Komentar Mas Arya? Bahkan sebelum ada khutbahnya kan tadi saya sudah menjelaskan kan ya bagaimana perspektif Islam di sana, dan saya kira seluruh yang saya jelaskan kan relevan sekali. Terus juga pandangan laporan lapangan dengan yang saya sampaikan relevan. Jadi memang ini yang jadi informasi yang sepertinya banyak lag di tingkat Indonesia, kecuali bersumber dari teman-teman yang memang sempat tinggal di Turki atau pernah mendalami secara khusus ya, tidak hanya sekedar transit atau gimana ya. Jadi memang ini kan unik ya, di depan dibuka dengan La Tuftahana al-Konstantiniyah gitu, penaklukan Konstantin itu adalah pembuktian siapa pemimpin terbaik dan pasukan terbaik, tapi kemudian kontennya itu adalah kontekstualisasi dari pesan umat yang terbaik. Tadi saya sempat menyimak dikit ya, bahwa konteksnya adalah anak muda harus mengambil peran dalam pembangunan negeri, terus kemudian diminta untuk menjadi bagian dari akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi memang sangat kontekstual. Kemudian dikaitkan juga dengan tadi yang disampaikan di khutbah tadi adalah peran-peran kebangsaan ya, peran-peran kebangsaan. Dan tadi Mas Hojin juga dengan
seksama melihat, kok banyak bendera Turki. Nah, disinilah memang embedded-nya antara identitas keagamaan mereka dengan kesemangat mereka membangun satu entitas bangsa, ya. Dan disitulah sebenarnya hal yang sangat inspiratif saya kira kita lihat dari Turki. Dan sebenarnya dalam situasi sekarang kita menjadi melihat secara informal Erdogan ini seperti mengambil peran sebagai pusat perhatian dan ditingkahi lampu sorot dunia termasuk oleh kita ya di Indonesia. Saya kira banyak sekali yang saat sekarang mengadakan live streaming untuk menyaksikan ini, terus kemudian mengulas secara bersama-sama. Jadi Erdogan sedang mengambil front stage sebagai informal leader dari Muslim world gitu. Jadi di depan kalangan masyarakat dunia Muslim, dia sedang mengambil peran di panggung sebagai seorang pemimpin informal bagi semua dengan narasi Hagia Sophia ini. Jadi ini hal lain ya yang kemudian secara indirect itu tentunya akan berdampak pada pengaruh dia penguatan dia di kawasan sebagai regional power, salah satu kekuatan atau pemain di kawasan dalam ragam tema ya, di konflik kawasan ada Suriah dan Libya, terus kemudian terkait dengan sumber daya alam ya, perebutan gas alam di laut Mediterania, juga kemudian posisi Turki di beberapa permasalahan negara lain seperti di Nagorno-Karabakh di Azerbaijan. Ini tentunya nanti akan punya multiplier effect yang kita bisa bayangkan gitu ya, terjadi dampak diskursif lah, pengembangan wacana-wacana baru, impact tidak langsung dari kebijakan ini gitu ya. Tadi Mas Afran bercerita bahwa fungsi Hagia Sophia selain masjid juga nanti akan menjadi tempat studi-studi kalau nggak salah. Memang kebiasaan masjid di Turki seperti itu ya, Mas? Ya umumnya begitu. Jadi Jami itu kalau di sana tuh masjid Jami ya. Masjid itu menjadi tempat pusat, terus kemudian biasanya ada institusi yang terintegrasi di sana. Gedungnya juga biasanya berada di dalam komplek masjid, dan biasanya sekelilingnya kemudian menjadi pusat bisnis, terus pasar-pasar seperti Hagia Sophia kan sekelilingnya itu ada pasar-pasar, ada stasiun. Nah, biasanya stasiun itu juga terkoneksi dengan pusat-pusat masjid itu. Jadi dia fungsi masjid, dia pusat sentra pasar, sentra market, dia juga terminal stasiun. Artinya orang hilir mudik orang memang sengaja dihentikan atau dilalui melalui pusat-pusat masjid itu. Lalu kemudian juga biasanya kalau di beberapa masjid yang tradisional, mereka punya kebudayaan misalnya setelah subuh dia menyediakan makan secara gratis, ada makan minum secara gratis untuk kumpul, makan ngobrol, mingle gitu kalau istilah ininya. Dia mingle antar warga. Jadi memang tanda kutip politik masjid yang digunakan itu memang untuk sebagai instrumen integrasi nasional ya kalau di konteks Turki. Berarti nanti nextnya masjid ini juga akan menjadi tempat sholat, misalnya sholat Id, sholat Idul Adha dan lain sebagainya. Dan itu kan juga bagian nantinya menjadi destinasi wisata, ya, wisata religi. Jadi orang ingin misalnya wisatawan ingin sholat Id di Hagia Sophia misalnya kan. Berarti akan digunakan untuk sholat-sholat momen-momen terbesar lainnya, Mas, biasanya nanti. Ya, sangat ini kan Mas Hojin udah mulai ngebayang tuh kan dampak-dampak pariwisatanya. Jadi memang akan ada tuh nanti di Indonesia juga mungkin akan ada info sholat Id di Hagia Sophia. Mungkin perbedaannya biasanya kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ada mungkin menyampaikan keutamaan sholat di sana adalah ini. Kalau ini perbedaannya dia menyampaikan narasi sejarah, mungkin diselingi dengan kunjungan ke beberapa tempat bersejarah terkait dengan penaklukan, misalnya ke benteng Konstantinopel. Ya, inilah yang kemudian saya bayangkan
sebagai apa namanya satu dampak yang juga sudah diproyeksi oleh Recep Tayyip Erdogan gitu. Makanya sejak awal dia saya kira beliau salah satu politisi yang sangat presisi ya, perhitungan forecastingnya dan seterusnya, termasuk dalam kebijakan-kebijakan yang kontroversi seperti ini dia sudah perhitungkan gitu. Dikemas dengan yang konsep marketing luar biasa nantinya ternyata. Tadi kita sudah hampir 2 jam lebih dan 2 jam setengah ini rangkaian dan ini puncak dari pelaksanaan sholat Jumat di Hagia Sophia dan itu menjadi momentum bersejarah. Apa poin-poin penting dari Mas Arya untuk semua masyarakat di Indonesia dan khususnya pembaca Sindonews.com dari rangkaian yang kita lakukan dari jam 4 tadi, Mas? Ya, yang pertama memang Hagia Sophia bagi Turki itu adalah satu artefak yang sudah tidak bisa digeser dari alam bawah sadar masyarakat Turki, sehingga dia tidak bisa sekedar dilihat sebagai satu isu ideologis semata kalangan Islamis, tapi juga sebenarnya bagi masyarakat Turki itu sudah menjadi pertemuan atau melting pot dari Turkisme dan Islamisme. Oleh karenanya kita tidak heran ketika Erdogan mengeluarkan Hagia Sophia Dirilişi ini atau kebangkitan Hagia Sophia. Dengan wacana kebangkitan Hagia Sophia ini memang betul-betul Erdogan sedang meletakkan satu perspektif yang memberikan narasi bahwa beliau sebagai peletak satu sejarah baru, dan itu memang terbukti dari Metropol Araştırma Turki yang memberikan gambaran bahwa banyak sekali ceruk dari pemilih partai lain itu juga memberikan dukungan terhadap kebijakan masjid ini. Yang kedua, kalau kita lihat memang kebijakan ini juga memberikan dampak tidak hanya kepada politik domestik, tapi juga kebijakan terhadap politik di kawasan. Jadi kita bisa lihat bagaimana Erdogan mengambil posisi sebagai pemimpin informal dalam isu ini, karena dilihat sebagai satu simbol kepemimpinan dunia Islam yang sangat berpengaruh gitu ya. Meskipun sebenarnya efek langsungnya yang dikejar dan pasti berdampak adalah bagaimana lanjutan dari operasi militer, misalnya operasi militer terkait dengan pemerintah di Libya, pemerintahan Shah di Libya, atau kemudian peran Turki di epicenter konflik Suriah, atau kemudian ketegangan Turki dengan Yunani, atau kemudian di Azerbaijan dan isu tentang pengungsi dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya dengan mengambil peran seperti sekarang itu Erdogan sedang berusaha menyolidkan basis utama di kalangan masyarakat dunia Islam, meskipun membawa sedikit kontroversi. Adapun kemudian menurut saya yang terakhir, karena memang fokus utama yang membuat dan mendorong Recep Tayyip Erdogan ini melakukan kebijakan Hagia Sophia sebenarnya adalah faktor domestik, maka sebenarnya kebijakan beliau terkait dunia atau bilateral atau kemudian regional dan global itu tidak akan banyak berubah. Erdogan dan AKP akan tetap mengembangkan pola pendekatan yang pragmatis dan akomodatif terhadap kepentingan Amerika Serikat, Rusia ataupun China di kawasan, begitupun juga terkait dengan pola-pola kepemimpinan beliau dan AKP dalam menyelesaikan beberapa konflik di kawasan. Jadi akan ujungnya saya menduga akan kompromi pada akhirnya, tapi memang ini adalah satu kontinum, kalau kita bisa bilang, sebagai terminal yang dipilih oleh Erdogan untuk kembali menstabilkan posisi pengaruhnya di dalam politik domestik. Mengingat tadi kita sudah ulas ada sedikit goncangan di beberapa kota terkait dengan pemilihan kepala daerah dan seterusnya terutama di poin-poin yang tadi disampaikan sangat penting dan luar biasa. Saya kira memang saya merasakan statement dari Mas Arya luar biasa, memang
sebagai simbol politik lokal, kemudian naik ke global dan juga menjadi simbol pemimpin pemimpin Islam di dunia. Ini yang nampak dari aura kepemimpinan Presiden Erdogan. Terima kasih tadi Mas atas beberapa closing statement.